Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, tidak ada di Instagram, tapi followersnya memang banyak sini orang. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman. Hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin Ifrit aja butuh waktu beberapa jam, kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata Ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih, kalau nggak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini, kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih 2 jam 3 jam lah. Berarti kecepatan Ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu sudah ada di hadapan engkau, wahai Sulaiman. Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal. Bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya, saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala yang nge-like ya setiap postingan kita. Dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu an. Itu penting banget tuh. Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Hanan Ataki? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu an. Dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu an juga. Gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling-paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman. Walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini. Di zaman Nabi Daud ada. Di zaman Nabi Musa ada. Banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal, tapi dia punya kelebihan. Sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir. Laki-laki ini berdiri mengatakan, ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja. Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas. Kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya. Tapi bahasa kiasan, kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh, itu siapa ya? Kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas, kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki? Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal. Berapa? Sampai 5 menit? Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal,
Ya paling lama 5 menit lah, nggak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh ya si fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan, saking kita menandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata, gitu ya, udah ketahuan dari wanginya. Oh ada harum tertentu nih udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari mana Mus'ab, karena parfum yang dipakai Mus'ab itu nggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke baju mereka. Ini sahabat Nabi yang namanya Mus'ab. Selebgram zaman sahabat lah yang paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balkis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Sehingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balkis-Balkisnya. Nah, ini artinya ada orang yang hebat tapi nggak terkenal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sehingga di sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi, tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolehan, kehebatan, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa, orang istimewa. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ngelakuin satu kebaikan, terus nggak ada yang lihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus pilih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih, mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah, atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari, like siapa yang kita harapin nih, like dari Allah atau like dari manusia. Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang ngeposting sesuatu yang buat manusia nge-like, tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak tahu. Ada kebaikan yang kita lakuin, orang gak menghargai. Ada kebaikan yang kita lakuin, malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu Wa Taala alimun, syahidun. Allah maha tahu, Allah maha menyaksikan, Allah maha basir, maha melihat. Dan gak ada yang sia-sia. Sehingga akhirnya Allah mengisahkan kisah laki-laki itu di zaman Sulaiman. Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada kan ayat gitu ya? Datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru, pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israel. Siapa laki-laki itu? Gak ada namanya. Kalaupun ada, tebakan dari para ulama, Habib An-Najjar. Tapi itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Hanya interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri gak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Gitu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Gak ada. Yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Gitu juga dengan Uwais Al-Qarni. Uwais itu kalau menurut saya ikhlasnya udah teruji banget. Dia menghilang gara-gara dipuji. Kalau kita kan menghilang gara-gara dicela ya. Pundung kan. Coba kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi nih, kita udah habis-habisan, gak dihargai. Akhirnya pundung kan, left group.
Saya pengen kita sekali-kali coba nih ya, live group gara-gara dipuji. Bisa nggak tuh? Dia live group loh, ada masalah apa ya? Dijapri sama teman-teman kita. Loh kenapa live group ada masalah? Kita ada sikap yang nggak berkenan? Nggak, saya nggak suka dipuji-puji. Live group. Gara-gara dipuji live group. Ini Masya Allah nih, karena kemarin kita karena ditraktirin atau apalah gitu-gitu, banyak disebutin kebaikan-kebaikan yang kita baru lakuin. Kita nggak nyaman, akhirnya live group. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni loh teman-teman. Kan awalnya dia nggak terkenal sama sekali nih. Nabi yang nge-mention tentang dia kepada Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau nanti kamu punya kesempatan, carilah laki-laki dari Yaman, namanya Uwais. Dia tinggal di sebuah desa namanya Qaran, sehingga disebut Uwais Al-Qarani. Kayak kita, Hanan Al-Antapani, tinggal di Antapani kan, jadi Uwais Al-Qarani, tinggal di Qaran. Dan dia punya ciri-ciri. Ciri khasnya itu di perutnya ada bekas penyakit kulit yang gak sembuh. Karena dulu seluruh tubuhnya berpenyakit. Dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut, biar saya selalu ingat nikmat-Mu ya Allah. Allah sembuhkan persis kayak diminta oleh Uwais. Kita kan kalau berdoa jarang persis banget ya diijabah ya. Karena doa kita kurang bagus, mungkin Allah memberikan yang lebih baik. Kalau Uwais, gimana dia minta gitu Allah kasih. Saking luar biasanya Uwais. Nah, cari dia Uwais. Kalau ketemu dia, nah ini ada sesuatu yang istimewa banget nih. Kata Rasul, mintalah doa dari Uwais. Doa Uwais enggak ditolak oleh Allah. Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Padahal seluruh ulama sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Gak ada ulama yang bilang Uwais lebih utama daripada Umar. Semua sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Pertama, generasinya sahabat, Uwais tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in. Khairun nas. Mana sih hadisnya? Sebaik-baik generasi, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah generasi aku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Artinya sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tapi yang lebih baik ini disuruh minta doa kepada orang yang di bawahnya, Uwais. Berarti ada yang istimewa pada Uwais yang enggak ada pada Umar. Tapi secara umum Umar lebih istimewa daripada Uwais. Kayak Musa dengan Khidir. Secara umum, Musa lebih utama daripada Khidir. Tapi ada satu hal yang Khidir punya, Musa nggak punya. Kan selalu gitu ya, nggak ada manusia yang sempurna di segala bidang. Akhirnya, Umar nyari Uwais, kita tahu ceritanya. Orang-orang meremehkan Uwais. Ngapain sih Amirul Mukminin, presiden kok nyari orang kayak Uwais gitu, penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Oh, kalian nggak tahu siapa Uwais. Kalau kalian tahu, kalian nggak akan ngomong kayak gitu. Pasti langsung sekarang juga kalian following. Kata Umar. Akhirnya Umar nyari di daerah Arafah, di padang Arafah, ketemu laki-laki yang lagi jaga ternak-ternak jamaah haji Yaman. Ternyata itu Uwais. Ketemu minta doa dari Uwais, baru orang-orang tahu ternyata Uwais itu orang yang dimention sama Nabi. Gak ada satupun tabi'in yang dimention sama Nabi dengan namanya. Ada yang dimention sama Nabi tapi tidak dengan namanya. Kayak misalnya Muhammad Al-Fatih, itu kan dimention sama Nabi ya. Nanti akan muncul satu pasukan terbaik, sebaik-baik amir-amirnya dan seterusnya lah, hadis secara umum. Tapi nggak disebut namanya Muhammad, nama belakangnya Al-Fatih nggak disebut. Cuma disebut negerinya Konstantinia atau Konstantinopel. Uwais disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut nama desanya, disebut keistimewaannya. Baru orang-orang mulai tahu, mulailah berbondong-bondong datang ke Uwais. Uwais, yang tadi berangkat Uwais bawa ternak, sekarang pulang Uwais diarak. Bayangin, tadi berangkat dari Yaman ke Mekah, Uwais yang bawa ternak-ternak mereka di belakang. Sekarang pas pulang ke Yaman, Uwais diarak nama-nama. Uwais kayak juara gitu, champion. Untung gak pakai you are the champion gitu ya, pulang. Pulang Uwais tuh sebagai tokoh luar biasa. Sampai di Yaman, orang-orang udah menanti kedatangan Uwais. Karena berita tentang Uwais udah sampai di Yaman. Udah banyak banget orang yang nunggu-nunggu kedatangan Uwais. Pas Uwais datang, di sepanjang jalan masuk gerbang Yaman itu orang menunggu-nunggu Uwais. Seolah-olah kayak Nabi baru hijrah. Tola al-badru alaina. Wah, rame aja. Uwais jadi gak nyaman diperlakukan kayak gitu. Kalau kita kan senang. Uwais, keren juga nih. Dia apa gitu ya. Uwais gak nyaman diperlakukan gitu. Ini istimewanya Uwais. Akhirnya dia left. Baru masuk rumah, orang-orang udah pada ngantri. Terus udah ada panitia, entah siapa yang bikin, mungkin RT RW langsung bentuk panitia gitu kan. Daftar, ngapain? Minta doa.
yang jomblo datang ke Uwais pulang nikah. Enak juga ya di zaman Uwais ya, tinggal minta, Uwais, saya mau minta doa apa, saya mau nikah, ini orangnya. Jadi bukan ke dukun, bawa aja fotonya sekalian, ini orangnya. Kalau ke dukun kan bawa foto, bawa rambut ya, ke Uwais bawa foto aja, ini Instagramnya, oh ya, ntar saya following dulu ya. Bahaya. Nah, udah gitu, orang berbondong-bondong pengen minta doa dari Uwais. Uwais menghilang. Raib aja nggak tahu kemana, left. Gak mau dipuji-puji, gak mau dihormati, gak mau dipuja, gak mau jadi selebgram. Hilang, ketemu-ketemu, kalau gak salah di Basroh. Ada seseorang yang lagi musafir, terus mampir di sebuah rest area, istirahat, ngelihat seorang laki-laki lagi berzikir di sebelah sungai gitu. Pas ditanya, nama Anda siapa? Uwais. Uwais yang mana nih? Dari mana asalnya? Dari Yaman. Yaman di mana? Dari desa Qaran. Oh, ini Uwais Al-Qarani, rame lagi, berbondong-bondong orang mampir di rest area itu. Tiba-tiba rest area 97 itu, wah rame aja. Wah semua orang pada mampir. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta jangan lupa mampir di situ ya gitu modelnya. Semua mampir di tempat Uwais tinggal. Raib lagi. Gak mau banget sama sekali dipuja sama manusia. Raib, hilang, ketemu-ketemu. Dalam satu peperangan kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab, ketemu Uwais di antara para syuhada sudah meninggal dunia. Habis berjihad, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Ini orang yang luar biasa, gak terkenal, gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu dan memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga Luqman, kurang lebih seperti itu. Cuman di zaman yang berbeda. Menurut saya selalu ada orang kayak gitu di setiap zaman. Cuman kalau dulu di-mention di Al-Quran, kalau sekarang kita harus cari sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa aja, itu orang yang memang benar-benar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang kita ngeremehin orang tua kita. Kadang kita ngeremehin pasangan kita. Padahal mungkin dia lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang selama ini kita puja-puja. Kayak ada orang yang baru hijrah misalnya. Dia muja ustadznya banget. Sampai ketika orang tuanya ngasih nasihat, dia nggak mau dengar. Ayah tahu apa, mak tahu apa gitu. Belum tentu orang tua kita yang nggak tahu banyak tentang agama, berarti dia bukan siapa-siapa di mata Allah. Mungkin kelebihan dia bukan ilmu agama, kelebihan dia bukan ceramah, kelebihan dia bukan dakwah, tapi kelebihan dia adalah sabar dan tulus banget mendidik, membesarkan, mengandung, menyusui kita sejak kita kecil, dan itu sesuatu yang istimewa. Berarti kita punya Uwais di rumah kita masing-masing. Kita punya Uwais, atau dalam bahasa lain punya Luqman, punya laki-laki di zaman Sulaiman itu di rumah kita masing-masing.